di mana kita lihat Alex kerjasama ini 4 tahun dan Alex benar-benar tinggal di sini, ya akan bersama-sama kita membangun ya, ekosistem sepak bola secara menyeluruh. Gitu. Lalu yang terakhir juga yang tidak kalah pentingnya filosofinya. Tadi salah satunya yang beberapa kali interview bahwa membangun sepak bola ini harus dengan sistem. Ya, bukan kerja individu. Jadi Jatuh pilihannya ke Pak Alex. Kembali kita kan dalam memilih direktur teknik itu ada 3 hal yang kita nilai. 1, track recordnya. Yang kedua, komitmennya. Ketiga, filosofinya. Jadi kalau lihat track record, pengalamannya sudah tidak bisa diargumentasikan, punya pengalaman tidak hanya di Eropa, di Asia yang terpenting, karena memang kadang-kadang kan kita ranking 118 sudah mikirnya terlalu jauh. Padahal di Asia kita itu masih mungkin top 20 lebih. Artinya kalau kita mau menuju top 15, top 10 ya kita harus benar-benar memetakan kekuatan di Asia dulu. Bagaimana kita bisa berkompetisi gitu. Lalu komitmen. Di mana kita lihat Alex kerjasama ini 4 tahun dan Alex benar-benar tinggal di sini, ya akan bersama-sama kita membangun ya, ekosistem sepak bola secara menyeluruh. Gitu. Lalu yang terakhir juga yang tidak kalah pentingnya filosofinya. Tadi salah satunya yang beberapa kali interview bahwa membangun sepak bola ini harus dengan sistem. Ya, bukan kerja individu, jadi kebersamaan. Ini yang kenapa berkali-kali kami di PSSI dengan diskusi dengan Exco, kita bilang kan ini semua proses perlu waktu, kita membangun strata kepelatihan. Alhamdulillah setelah 1,5 tahun, 2 tahun lebih lah, akhirnya kita punya strata kepelatihan yang komplit hari ini. Di mana ada technical director, ada technical advisor, ada senior, ada juga yang U23, U17, bahkan bukan nggak mungkin dengan dorongan dari FIFA kita mempersiapkan juga pelatih U15 karena sudah akan mulai lagi kejuaraan U15 8x8. Nah, belum yang perempuan. Ya, luar biasa U16 kita ya, ini sudah lama mati suri. Setelah kita putar kompetisi baru di 16 provinsi ya, belum 38, talentanya mulai ada. Nah, di wanita pun strata kepelatihannya masih belum maksimal. Nah, ini yang kita lagi coba. Nah, ini yang saya bilang filosofi yang didiskusikan ini yang menjadi keteguhan kami memilih Alex, bahwa tadi membangun sistem kebersamaan. Kita ini kerja tentu harus punya komitmen ya. Selain tentu hal-hal secara teknis ya. Nanti kalau teknis itu kan diskusi antara BTN, tim pelatih semua yang ada gitu. Target dan parameternya Pak? Kenapa? Target dan parameternya kepada Alex? Tadi Alex sudah bilang 100 hari dia ingin mendengar, beri kesempatan mendengar dulu. Ya, baru kita akan sama-sama merevisi blueprint yang kita sudah berikan ke FIFA, di mana sampai tahun 2045 strategi seperti apa. Di situ ada 2 tahun, 3 tahun. Nah, nanti Alex akan melihat blueprint itu secara bersama-sama dengan BTN, Sekjen. Pak, berarti dalam waktu ke depan Coach Alex mungkin akan bersama tim, mungkin dengan Coach Simon Samata turun ke daerah-daerah untuk melihat talent-talent dan mungkin pelatih yang ada di daerah. Ya, saya rasa tugas yang pertama dari technical director hari ini dalam jangka pendek mendampingi tim nasional senior dulu. Ya, dengan background dari Alex yang sudah pengalaman di Timur Tengah, siapa tahu ada bisikan-bisikan yang menyejukkan. Buat lawan Lebanon Pak? Ya kali kan nggak tahu, pokoknya kan pengalaman di Timur Tengah, siapa tahu ada bisikan-bisikan yang menyejukkan. Gitu. Ya kami tentu sangat menyesal karena kita sudah jauh-jauh hari, semua sudah terkunci,
Kita punya planning melawan tim Timur Tengah, Kuwait dan Lebanon. Nah, awalnya kami juga boleh bertafsir buruk ya. Ini ada sabotase apa lagi, mau uji coba aja susah sekali gitu. Tapi kembali kalau kita lihat rupanya Kuwait juga mundur dari turnamen yang lain. Nah itu yang mungkin ada isu internal, saya tidak mau menuduh. Tetapi kita sudah melayangkan surat keras kepada Kuwait dan kita tidak tahu baru beberapa hari. Persiapan sudah siap. Nah, kita juga akan melaporkan ke AFC. Ada penggantinya Pak? Ada penggantinya? Ya ini lagi usaha. Sabar dulu. Siap. Isi suratnya Pak, teguran keras tadi ya? Ya enggak, isunya ya mereka membatalkan datang, tidak hanya terutama di kita dan ada beberapa turnamen. Kalau isi internalnya saya nggak tahu, saya bukan tinggal di Kuwait jadi takut salah ngomong. Ya pasti ada, makanya kita berupaya mencari lawan tanding gitu. Hah? Jordan nggak bisa, Jordan udah lulus Piala Dunia. Terkait proses supporter di Yogyakarta Pak, saya mungkin tanggapannya. Mesti tanya ke Liga. Kan kita dari PSSI sudah menyerahkan secara penuh tanggung jawab ke Liga dan klub. Dan kami akan monitoring langkah-langkah apa yang dilakukan oleh Liga. Yang pasti kami berposisi sejak awal bahwa ya kita ingin menyelamatkan sepak bola Indonesia, ingin memastikan supporter pulang ke rumah dengan selamat. Nah, jadi Liga harus bertanggung jawab, klub-klub harus bertanggung jawab. Ya, dan ini sudah berkali-kali kami ingatkan. Bahkan kita sudah punya komite supporter yang terus coba kerjasama. Saya apresiasi kemarin dari Persija melakukan self control dengan supporternya, saya apresiasi. Saya berharap ya klub-klub di seluruh Indonesia mesti ada tadi kerjasama yang baik dengan supporternya. Liga juga harus punya policy ya yang benar-benar keras. Dan sesuai dengan pembicaraan dengan PSSI kan kita sudah warning. Bahkan dari FIFA sudah mewarning. Nah cuman ya itu yang kita bilang, makanya kita keras. Dan saya akan intervensi Liga, percaya saya. Ya kalau saya udah keras, saya keras. Seperti PSSI mengintervensi Liga ketika VAR, Liga 1, Liga 2 berhasil. Kita juga intervensi perwasitan. Dan terbukti perwasitan yang baik ya, tetapi kalau operasional ya Liga harus bertanggung jawab gitu.